Halo semuanya, selamat pagi ya. Ini saya membuat video ini timingnya pagi, cuman karena saat ini itu sedang musim hujan ya. Apakah di tempat Anda juga sama? Ketika Anda menonton video ini juga masih musim penghujan atau sudah berganti musim ya. Tetap jaga kesehatan, jangan terlalu terforsir ya. Anda adalah pejuang bagi keluarga Anda, jadi jika Anda sudah mulai merasa lelah, sudah mulai merasa enggak enak badan, ada baiknya ambil jeda, istirahat dulu. Atau kalau nggak bisa istirahat secara total gitu ya, intensitas kerjaannya coba di manage ulang. Jangan tumbang ya, sekali lagi karena Anda adalah harapan bagi orang-orang yang ada di rumah. Anak, istri, atau orang tua mungkin ya, oke, tetap sehat. Hari ini saya akan membahas tentang yang lagi rame nih di kolom komentar kita di sebelum-sebelumnya. Kalau Anda nggak percaya, buka cek video-video kami ya di Bintang Mulia Homeschooling Channel ini, nanti banyak sekali konten-konten yang itu memang cukup panas ya. Panas itu bukan diperdebatkan enggak, tapi cukup unik, cukup enak untuk didiskusikan karena kita membahas tentang bagaimana sebetulnya pendidikan yang seharusnya itu bisa diberikan. Catatan saya selama melihat komentar-komentar kemarin itu, kalau Anda semuanya itu sepakat dengan Bintang Mulia, Anda akan bisa mengatakan sebetulnya sekolah itu nggak penting-penting amat, ya. Sekolah itu nggak penting-penting amat. Ya serius, saya ngomong gitu kok. Anda pun saya rasa sampai detik ini Anda di dalam lubuk hatinya gitu ya, itu pasti ada satu celah yang mengatakan bahwa dulu saya selama 12 tahun itu ngapain aja sebenarnya ya gitu. Contoh yang paling kecil aja, paling kecil, pembelajaran bahasa Inggris. Kalau di kurikulum sekarang ini SD kelas akhir itu sudah mulai diperkenalkan ya, walaupun tarafnya ringan tapi sudah mulai diperkenalkan. Tapi ambil contoh gampangnya saja, kita tarik garis garis lurusnya aja. Bahasa Inggris itu dipelajari ketika anak-anak masuk kelas 1 SMP ya. Saya ambil garis lurus aja. Konten-konten secara bahasa Inggris banget itu memang ada di kelas 1 SMP. Lalu kemudian ketika dia sudah sampai lulus di SMA, kelas 3 SMA, otomatis dia sudah mempelajari bahasa Inggris selama 6 tahun loh. Tapi apa yang mereka dapat? Ketemu orang asing buat ngobrol aja mereka malu kan gitu. Belum lagi nanti kalau misal ada dengerin lagu dalam bahasa Inggris, biasanya kosakatanya nggak bener-bener amat gitu yang dia tangkep gitu kan. Nah permasalahannya adalah selama 6 tahun ini ngapain? Ya kan gitu. Padahal kalau orang itu dia mau menekuni bahasa Inggris misal 6 tahun itu sudah jadi jago loh. Dia mau ngomong sama siapapun bisa, pede. Dia mau berangkat ke luar negeri pun bisa. Kan gitu. Nah, itu salah satu contoh kecil di antara contoh-contoh lain yang saya rasa Anda pun juga punya pemikiran itu kan gitu. Sehingga dari sana saya tarik sebetulnya sekolah itu nggak penting-penting amat ya. Sekolah loh ya, sekolah. Tapi kalau saya mengatakan pendidikan itu penting, nah itu betul. Beda ya kalimat pertama, sekolah itu nggak penting-penting amat. Kalimat kedua, pendidikan itu penting. Ya, jadi dibedakin. Perbedaan antara pendidikan dan juga sekolah itu wah jauh banget bedanya. Kok bisa gini? Kalau sekolah itu dia hanya lembaganya, institusinya, hanya tempatnya. Anak-anak berangkat datang ke sekolah untuk apa? Belajar. Tapi kita nggak tahu ya model belajarnya seperti apa. Tapi kita sebut gitu aja gampangnya. Anak-anak datang ke tempat ini untuk belajar. Jam pelajaran selesai mereka pulang ke rumah. Nah pertanyaan saya, apakah di rumah dia itu nggak belajar? Kalau belajar mapel mungkin enggak ya, kecuali ada PR, kecuali ada tugas. Makanya sebetulnya fungsi dari PR dan tugas ini kan untuk mengontrol itu, supaya anak-anak masih mau untuk membaca di rumah. Tapi kan sebetulnya ini modelnya adalah paksaan, punishment, reward kan gitu. Ada faktor lain di luar itu. Nah, kalau saya mengatakan pendidikan ini adalah suatu sifat, dia melekat pada diri seseorang, dia tidak tergantung pada tempat, institusi, lembaga, timing gitu ya.
jam, waktu, itu dia nggak melekat di situ sifat ini, tapi benar-benar melekat di dalam diri dia sendiri berupa rasa penasaran, kepengen tahu. Itu kok seperti itu ya? Kenapa? Kalau ada kasus kayak gini pemecahannya gimana? Itu sebetulnya pendidikan, pembelajaran, kan gitu ya. Makanya yang sekarang lagi kepengen lanjut S2, ya coba tanya ulang, Anda itu kepengen sekolah lagi itu kenapa sih sebenarnya? Cuman buat gaya-gayaan karena tren. Kalau memang itu ya mending gak usah. Ya, Anda itu ngabisin duit orang tua nambah 2 atau 3 tahun lagi, nggak murah loh ya S2 itu. Tapi kalau ujung-ujungnya cuman kepengen nambah deretan gelar, nggak usah gitu loh. Kecuali kalau Anda itu kepengen banget mendalami suatu keilmuan, terus kemudian dari situ nanti kepengen make ilmu ini untuk kehidupan bermasyarakat, termasuk salah satu diantaranya untuk nanti kepengen berkarir tentang ilmu itu, boleh, silahkan. Tapi jangan lupa ketika Anda menghabiskan waktu itu hanya sibuk di lembaga, di tempat ini saja tanpa harus ada proses di luar pembelajaran yang lain, Anda rugi loh menghabiskan waktu 2 atau 3 tahun hanya untuk menunggu lulus, kan gitu. Makanya sekolah itu menjadi tidak penting ketika dia hanya diisi dengan rutinitas yang monoton, menjemukan. Dia nggak melatih kreativitas anak. Pendidikan itu sangat penting ketika dia bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam diri si anak. Siapa diri saya, apa yang saya sukai, itu nanti betul-betul bisa keluar ya, bisa saya optimalkan sebaik mungkin hanya dengan satu cara. Apakah itu? Yaitu cara pendidikan, cara pembelajaran yang tepat. Nah, cara pembelajaran, cara pendidikan ini yang tepat itu tiap anak beda-beda. Jadi nggak usah khawatir kalau Anda itu memutuskan kepengin ke pondok pesantren misal. Ketika Anda kepengin memutuskan untuk ke kursus ya, jurusan tertentu, nggak usah khawatir, nggak usah malu. Kenapa? Karena orang-orang yang tahu itu pasti akan menghargai pilihan Anda. Termasuk yang kita alami adalah teman-teman yang ambil keputusan untuk ke homeschooling ya, oleh orang di luar sana yang dia nggak paham tentang apa itu pendidikan, apa itu sekolahan tadi ya, termasuk apa itu homeschooling. Mereka itu biasanya memandang sebelah mata. Ini ngapain sih sekolah kok aneh? Seminggu cuma datang 3 kali, pembelajarannya juga nggak full, mapelnya juga sesuka anaknya. Buat orang di luar sana ini aneh. Tapi buat Anda semua yang sudah paham betul bagaimana mengejar bakat dan minat anak ini lebih utama, itu pilihan yang bagus. Nah, oleh sebab itu saya mengatakan apa yang menjadi tujuan utama Anda ketika Anda sudah memahami diri Anda sendiri, memahami anak-anak Anda, memahami tujuan keluarga Anda ke depannya, khususnya tentang pendidikan anak-anak Anda ini, nggak usah ragu, pilih saja sesuai dengan apa yang Anda rencanakan ya. Jangan banyak mengkhawatirkan pilihan orang gitu ya, perkataan orang. Apa yang mereka katakan itu belum tentu benar, karena kadang mereka itu hanya taunya apa yang dia lihat saja. Ya, memupuk generasi muda dengan serba kreatif itu lebih penting ketimbang nilai-nilai rapor, gelar ijazah yang sederet. Itu semuanya menjadi nggak penting kalau ternyata apa yang dijalani dia selama pendidikan dasar atau sarjana atau bahkan tadi ya magister, ternyata itu hanya diisi dengan konteks-konteks pembelajaran yang hanya itu saja. Salam dari kami Bintang Mulia Homeschooling, lembaga yang memang kepengen menyediakan pendidikan yang beda dari yang lain ya, bukan yang asal-asalan tetapi ingin kembali ke fitrah anak. Salam.